kami sampaikan tentang pangan Indonesia, bagaimana kondisi dunia, krisis pangan dan krisis energi. Tadi Pak Ketua Umum Golkar, Menteri ESDM, Pak Bahlil sudah sampaikan banyak hal. Dan ada deregulasi yang luar biasa. Kami tunjukkan ini kondisi krisis pangan global sekarang ini juga terjadi di Indonesia. Kami pada saat itu diminta Bapak Presiden menghadap jam maghrib jam 7, sesudah maghrib jam 7. Pak Amran bisa nggak bantu kami di kabinet? Siap Bapak Presiden. Kemudian beliau tanya, bisa nggak swasembada 4 tahun? Siap Bapak Presiden. Singkat cerita, dilantik tanggal 20, setelah 21 hari dipanggil menghadap kembali, disampaikan, bisa enggak swasembadanya 4 tahun berubah menjadi 3 tahun? Oh siap Bapak Presiden. Setelah 45 hari, dipanggil kembali sore ke istana, Pak Mentan bisa enggak berubah 4 tahun jadi 1 tahun? Kami tidak komentar, Pak kalau bisa tetap 3 tahun. Negara kita ini negara besar, penduduknya 286 juta. Kalau 1 tahun, hampir pasti itu tidak bisa tercapai kalau tidak ada dukungan penuh kebijakan. Langsung beliau sambung, kami dukung penuh. Siap Bapak Presiden. Beliau langsung umumkan 2025 tidak ada import. Apa yang kami lakukan pada saat selesai ratas, kami lewat belakang di masjid, lewat belakang istana. Kenapa? Wartawan sudah menunggu bahwa swasembada akan dicapai 1 tahun. Dan pikiran saya hampir pasti tidak mungkin tercapai. Akhirnya kami mencoba bekerja dengan seluruh tim, termasuk HIPMI. Beliau ini yang moderator selalu membantu. Dan HIPMI, Bang Akbar, Pak Sekjen, terima kasih supportnya. Bukan saya, kita semua. Alhamdulillah, di akhir tahun, di awal tahun tanggal 7 Januari 2026, diumumkan Indonesia swasembada dalam waktu sesingkat-singkatnya dan tercepat. Tahu pada waktu itu ada 2 tekanan yang kami hadapi. Tekanan dari Bapak Presiden, dari 4 tahun harus 1 tahun, dan tekanan El Nino, ditambah tekanan pengamat. Tapi tadi seperti dikatakan Pak Bahlil, HIPMI aku tahu selalu mampu bertahan dalam tekanan. Betul? Kecil suaranya. Sudah makan siang belum? Wah, itu masalahnya, di situ masalah besarnya. Oke, aku persingkat aja. Ini masalah besarnya. Aman? Kemudian kami dipanggil. Pak Mentan, alhamdulillah bisa swasembada Pak. Pak, siap Bapak Presiden. Terus ada tantangan enggak? Pak, kami pada saat produksi turun, kami pertigo 7 jam jatuh sakit dan tidak bisa bangun. Untuk dokter cepat datang, kami dirawat 7 jam baru bisa bangun. Karena kami tertekan dengan alam adalah El Nino, kekeringan, dan presiden kita dalam waktu 45 hari berubah keputusannya 3 kali. 4 tahun, 3 tahun, kemudian 1 tahun. Ternyata presiden kita luar biasa. Kalau kita ditekan, masih ketawa, ditekan lagi, masih ketawa, ditekan, sampai kita mengeluarkan air mata dan mengeluarkan seluruh energi yang kita miliki. Saudaraku, sahabatku, anak-anakku yang saya cintai, HIPMI, Anda yang menentukan Republik ini 15 tahun ke depan. Anda yang menentukan. Perputaran ekonomi Republik ini itu ada di pengusaha.
Itu ada di pengusaha. Dan Anda harus siap dengan tekanan. Kalau ada pengusaha, masih dia sempat senyum, masih dia canda, masih dia ketawa, masih mampu merokok di warung kopi tersenyum, itu bukan pengusaha yang sesungguhnya. Pengusaha yang benar adalah kalau dia berjalan tengah malam, subuh, hormat di tiang listrik, dan ketawa sendirian. Inilah pengusaha yang sesungguhnya. Setuju? Aksi reaksi berlaku. Siapa yang mendapatkan tekanan yang tinggi, itu orang hebat. Seperti Pak Bahlil tadi. Dia bekas sopir. Sopir. Baru aku tahu ceritanya tadi sebagian tuh. Sopir di Papua. Aku dari kaki gunung, PPL. Gak ada sejarahnya PPL di dunia, bukan di Indonesia. Mau berdiri menjadi Menteri Pertanian. Gak ada. PPL. Ini nih PPL. Dulu jelek, kurus, sekarang mulai berevolusi sedikit. PPL. Kami dulu pengusaha ubi. Pengusaha ubi bangkrut, pengusaha ikan bangkrut. Kemudian pengusaha yang bawa timbangan beras tuh, apa namanya? Yang daci dibawa keliling, bangkrut. Jadi kalau ada HIPMI yang bangkrut, aku tersenyum. Kenapa? Itu adalah pondasinya untuk sukses, untuk melompat lebih jauh. Kalau aku ke Jakarta, di mana tidur? Di masjid nih. Saya ini. Ini Istiqlal. Ini Istiqlal. Ini aku urus hak paten. Coba lihat ikat pinggangnya. Mana ada sama sekarang ini, ikat pinggang Anda. Pasti bagus banget ini ikat pinggang. Ini jebol ini. Ini sudah diikat. Dan baju ini aku pakai 9 tahun untuk berjuang. 9 tahun. Nih. Nih. Coba. Baju satu. Baju unggulan. Aku diskusi kemarin HIPMI di Gapura, luar biasa. Ada dari Jogja, ada dari Lampung, ada hebat-hebat. Anda sudah di jalan yang benar. Cuma speednya ditambah. Kali 2, kali 3. Ini. Ada nggak foto saya yang paling jelek tuh? Ada foto saya yang jelek. Masih ada yang bujangan? Nggak ada lagi? Nggak ada bujangan? Nih, coba disinilah aku jatuh cinta dan ditolak. Nggak apa-apa, aku beritahu mereka pada saatnya kamu menyesal. Iya. Begitu aku ketemu, jangan dendam. Aku hanya beritahu. Dia peluk dari belakang dengan teman saya. Dia hotel sebelah. Aku jalan, Kak, apakah sudah lupa saya? Enggak. Aku ingat penderitaan saya waktu pertama kita ketemu. Tetapi jangan rawat dendam. Terus aku beritahu, adek mau kemana? Mau jalan ke suatu tempat? Nih tiket. Ini bayarannya penderitaanku selama 15 tahun. Dan itu benar, kisah nyata. Dia transit di Bali, kemudian dia berangkat. Itulah. Dan aku tahu HIPMI pasti merasakan hal serupa. Benar? Berarti tidak merasakan serupa. Ini suaranya. Saya membayangkan nanti HIPMI 100 orang yang memegang kendali di Republik ini. Ada haji, ada 9 haji, ada 9 naga. Kalau Anda, apa yang tertinggi kira-kira? 100 malaikat dari HIPMI yang mengendalikan Republik ini. Siap? Ada pesannya Einstein. Bisa nggak tunjukkan pesannya Einstein? Ada pesannya Einstein. Insanity. Doing the same thing over and over again and expecting different result. Jadi orang gila, yang dikatakan orang gila adalah orang yang, atau organisasi atau orang yang kerjanya biasa-biasa saja, terus menerus, tetapi dia mengharapkan
rezeki yang lebih, itu orang gila. Dan di sini aku pastikan tidak ada orang gila, semua orang waras. Setuju? Dia bangunnya jam 9, dia kerja hanya sampai maghrib, tapi mengharapkan hasil yang lebih besar. Enggak mungkin. Dan ini sejalan, maaf ya non muslim, sejalan dengan dalam salah satu surah Ar-Ra'd ayat 11, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tidak berubah nasibnya HIPMI seluruh Indonesia kalau bukan HIPMI yang merubahnya sendiri. Betul? Kami masuk ke gimana swasembada kita sekarang. Kita lihat produksi kita ini tertinggi selama produksi dan stok kita tertinggi selama merdeka. Ini tertinggi selama merdeka. Kemudian juga PDB kita tertinggi. Kemudian NTP kita tertinggi, sektor pertanian, dan itu disampaikan, ini tertinggi, ini menopang PDB kita sekarang. Kemudian ada testimoni Menteri Keuangan, pertama dalam sejarah disampaikan bahwa pertanian menjadi jawara pertumbuhan ekonomi. Ini disampaikan, kita dengar satu detik. Pertanian yang menjadi tulang punggung bagi ketahanan pangan tumbuh sangat tinggi 10,52%. Oke. Inilah tertinggi yang kita capai. Kemudian juga diakui oleh FAO. Kita diberi penghargaan dalam satu tahun penghargaan 2. Penghargaan tertinggi dalam bidang ketahanan pangan, penghargaan kontribusi terbaik dalam memperkuat sistem pangan global. Itu dari dunia memberi penghargaan dalam waktu 1 tahun. Ini 2 penghargaan dari FAO. Kemudian kita lihat capaian kita yang lain. Next. Beras kita banyak dan seterusnya. Apa yang kita lakukan? Kita, bukan saya. Kami bagian kecil dari republik ini. Dan hampir pasti HIPMI mengambil bagian dalam pencapaian yang kita lihat hari ini. Seluruh Indonesia. Ada TNI, Polri, Kejaksaan, dan seterusnya. Ini mengambil bagian. Ke depan, nah ini sejalan tadi Pak Balil. Hilirisasi. Kita mau hilirisasi. Ini anggarannya 371 triliun. Kita akan hilirisasi selama 3 tahun. 371 triliun. Yang sederhana, satu saja dulu, sekarang anggarannya sudah keluar, itu 9,9 triliun. Ini 9,9 triliun. Tolong, itu HIPMI apa ada UMKM, Pak Sekjen? Ada. UMKM. Nah, saudara-saudaraku yang di UMKM, minimal ada tanahnya 10 hektar. UMKM yang 10 hektar masuk ya. Itu kami siapkan dana 9,9 triliun mulai sekarang. Tanam kelapa, kakao, tebu, kopi, mente, lada. Dan itu bisa seluruh UMKM atau HIPMI terlibat. Kalau yang menengah dan atas, kami siapkan juga. Ada hilirisasi peternakan ayam, pabrik kelapa, pabrik gula, kemudian pabrik kakao. Sekarang kita ini nomor 1 dunia kelapa. Terbesar dunia. Ini produksi kelapa kita. Kelapa kita terbesar dunia, kita akan hilirisasi. Harga kelapa kita 1.350. Sekarang kalau kita hilirisasi itu 100 kali lipat. Kami sudah bangun pabrik di Maluku Utara, swasta. Edit value-nya naik 100%. 100 kali lipat.
10.000%. Kalau kelapa kita jadikan coconut milk, kemudian coconut water dan seterusnya. Nilai potensi Indonesia, nilai potensinya yang kita hitung total, kalau kali 100 ekspor kita, ini ekspor kita 24 triliun. Kalau kita olah baru ekspor, kalau ini kali 100, karena tadi kali 100 kali lipat, ini menghasilkan 2.400 triliun. Kemudian dengan air kelapa juga 2.000 triliun. Itu 5.000 triliun hanya kelapa. Persoalannya kita mau berubah atau tidak, mau melakukan atau tidak. Inilah yang disampaikan Bapak Presiden, kita anggarkan sampai 371 triliun. Nah, pabriknya sudah ada, Morowali ada. Bagi HIPMI, bayangan kami, Pak Sekjen, seluruh ketum-ketum, kita kolaborasi. Ini pikiran saya nih. Sudah ada bahan bakunya, kemudian kebijakannya sudah oke. Ini kebijakannya sudah ada. Nah, tinggal Danantara, Himbara, ada mungkin komitmen atau saya tidak tahu, kita usulkan ke Pak Rosan, kemudian Pak Doni. Bila perlu kita sampaikan ke Bapak Presiden, beri karpet merah anak muda ini yang HIPMI ini untuk menggoncang Republik, bukan Indonesia saja. Dan ini pasti bisa. Ini kebijakannya sudah keluar. Ada BUMN Himbara itu punya nilai 16.000 triliun hari ini. Inilah legasi Bapak Presiden. Kalau 300 triliun itu enteng. Bahkan kami diskusi Pak Sekjen tadi malam dengan Pak Ketum. Katakanlah equity-nya 10% sampai 20%. Ini pasti jalan. Ini pasti jalan. Tetapi harus kita ajak, kita lindungi, kita ajari, kita kawal bersama. Kalau anak muda dalam ruangan ini, ketua-ketua HIPMI, bergerak bersama-sama, hampir pasti saya katakan, Indonesia superpower. Indonesia bisa superpower. Teman-teman HIPMI, kalau kelapa ini baru kelapa tadi 5.000 triliun. Ada lagi satu Gambir, ada Sumatera Barat. Sumatera Barat, ada ketuanya. Ada ketumnya, nggak hadir. Oh, umroh. Ini Gambir saja kita kuasai dunia 80%. Sedihnya Gambir kita diekspor ke India, India yang processing, India yang mengolah, kemudian diekspor ke Eropa, Amerika dan negara-negara lainnya. Ini Gambir, ini potensinya 5.000 triliun dan ini sudah dihitung. Bisa jadi tinta, bisa jadi sampo, bisa jadi sabun, dan maaf yang masih muda, ini bisa, ini produk akhirnya. Kardiovaskular. Ini dari Gambir dan diproses di mana? Diproses di India. 80% dikuasai Indonesia bahan baku, tetapi pabriknya tidak ada di Indonesia. Dan ini harganya mahal. Tetapi kalau HIPMI ini belum butuh yang nomor 2. Ini umur 50-60 ke atas. Ini pakai bisa untuk tinta pemilu. Luar biasa. Ini baru 2 sudah 10.000 triliun. Ada lagi satu yang kemarin kita sempat kita tanda petik agak ribut dengan Eropa. Ini palm oil CPO. Ini CPO kita. Sedihnya kita negara tetangga yang mengatur harganya, atau negara pembeli bayarnya yang mengatur harganya, padahal kita yang punya. Inilah kita keliru, kita bongkar. Kami menghadap Bapak Presiden. Bapak Presiden, ini bisa menjadi biofuel. Kami gandengan tangan dengan Menteri SDM. Yang disampaikan tadi, ini kita ekspor 26 juta ton,
kemudian kita hentikan impor solar 5 juta, kemudian kita gantikan dengan CPO 5,3 juta. Jadi harga solar dunia nanti turun, tapi harga CPO dunia naik. Ini kita mainkan, pernah kami tahan satu kali, harga CPO naik 100%. Dan kita ini kuasai dunia 60%, bahkan 70%. Ini Indonesia, Malaysia sebagian besar dari Indonesia. Kita kuasai dunia. Termasuk Amerika, alhamdulillah kita dapat, belum bisa saya sampaikan. Yang jelas ada berita baik. Nanti kita ketemu lagi. Untuk bahan ini, kita sekarang menggeser menjadi biofuel 5 juta ton, kita hentikan impor solar, dan nanti ke depan hampir pasti harga CPO naik. Jadi kita mainkan dunia. Kita nanti mainkan dunia. Caranya memainkan adalah, kalau harga CPO tinggi, kita lepas CPO kita. Kalau harga rendah, kita tarik menjadi solar konsumsi dalam negeri. Dan yang bisa melanjutkan ini, HIPMI yang ada sekarang. Karena ini long term, ini jangka panjang ini. Ini hasilnya kita jual kemarin 450 triliun. 450 triliun. Bisa lihat? Nilainya 450 triliun. Solar kita. Ekspor CPO, ini naik, nilai rupiahnya, coba tunjukkan. Naik, kalau ini naik 3 kali lipat, karena kita tahan, pasti terjadi kontraksi di dunia. Ini bisa naik 1.500 triliun. Nah ini, teman-teman, Pak Sekjen, teman-teman semua, tolong ini dilanjutkan. Ini tidak bisa selesai 5 tahun. Ini tidak bisa selesai 5 tahun. Ini nanti, nilainya mana nilainya? 549 triliun sekarang. Kalau kita mainkan ini bisa menjadi 1.500 triliun. Tetapi, kalau kita hilirisasi menjadi margarin, minyak goreng, kemudian produk lainnya, ini bisa menjadi 5.000 triliun ke depan. Kita hilirisasi, itulah maksudnya hilirisasi. Baru 3 kita hilirisasi CPO, palm oil, kita hilirisasi kelapa, kita hilirisasi gambir, itu sudah bisa 15.000 sampai 20.000 triliun. 20.000 triliun, itu sama dengan 7 tahun APBN Indonesia. Utang kita bisa selesaikan. Baru 3 komoditas kita hilirisasi. Dan itu tidak mudah. Yang menyelesaikan nanti ini, yang menjawab nanti ini, yang melanjutkan ini adalah Bapak Ibu yang duduk hari ini di HIPMI. Ini yang bisa melanjutkan ini. Kita lihat, kita mulai sekarang, kita mimpikan ke depan. Kami serah terima di sini. Kami serah terima, langsung kami umumkan hilirisasi. Itu harga langsung kontraksi naik. Dari 400 triliun naik menjadi 162,9 triliun. Baru 1 tahun. Ini 158 triliun. Itulah dahsyatnya kebijakan. Teman-teman HIPMI, kebijakan kalau salah jauh lebih berbahaya daripada koruptor. Hati-hati. Kebijakan yang keliru jauh lebih berbahaya daripada koruptor dan penjahat sekalipun. Tapi kalau tepat, itu bisa mensejahterakan rakyat. Ini bukan tidak ada anggaran, hanya kebijakan kita keluarkan hilirisasi, kemudian kita bangun pabrik CPO, bangun pabrik minyak goreng, margarin, mentega, ekspor kita ini langsung naik, dan ini impor kita turun. Mimpi kita impor ini 0, kemudian ini jadi 1.000 triliun, dan dihilirisasi itu menjadi 5.000 triliun ke depan minimal. Dan Anda pasti bisa lakukan. Kalau kita sepakat hari ini bergerak bersama-sama. Bahkan saya main-main. Biar berapa kali ganti presiden, ganti gubernur, ganti bupati. Kalau kita tidak ada kesadaran bergerak bersama, tetap poco-poco, 2 kali maju, 2 kali mundur.
Kita sekarang masuk middle income trap. Dan maaf, bukan hipmi ya. Doa yang tertinggi, yang terlalu banyak berdoa adalah nomor 1 orang Indonesia. Ini survei, bukan saya. Merah putih. Nomor 1 berdoa. Tapi nomor 1 bertindak adalah Korea Selatan, Jepang, Amerika, negara-negara yang melompat, menyusul, maaf, Vietnam. Jadi doa kita itu tertinggi, kita nomor 1, alhamdulillah sudah doa. Tapi bertindak, di situ agak kurang. Nah, orang yang besar adalah berdoa, mimpi besar, bertindak besar, kemudian persisten, baru dia bisa berhasil. Jadi doa kita sudah cukup, bahkan biasa saya canda. Doa sesungguhnya adalah seperti yang kita lakukan sekarang. Pertemuan, merubah mindset, kita merubah kebijakan untuk kebaikan. Inilah doa yang tertinggi yang aku tahu. Doa tertinggi adalah bergerak, berjalan di muka bumi. Dan saya yakin HIPMI sudah melakukan. Jadi ini kalau HIPMI, kalau saya, maaf ya, mungkin kita bisa berbeda sebagiannya. Kalau kami setiap punya mimpi, kami fokus dan tidak akan bergeser dengan godaan apapun. Termasuk kemarin swasembada, kami fokus. Pak Mentang enggak. Ini anggaran enggak, swasembada dulu. Harus fokus. Kalau sudah fokus, naik hakul yakin. Tapi kalau Bapak Ibu ragu-ragu, enggak tercapai. Anda saja tidak percaya dirinya, apalagi orang. Jadi harus menembaknya fokus. Dari PPL, maaf, mungkin saya terlalu pede ya. PPL bayangkan, di tengah hutan kami 8 tahun, kami bercita-cita jadi menteri. 15 tahun kemudian tembus. Dan ini konsisten. Jangan mudah tergoda. Langsung sudah perusahaan lagi bagus, tiba-tiba digoda jadi bupati. Boleh, nggak apa-apa. Pasti terhenti. Pasti tersendat. Ini di sini kami ingat di tengah hutan 8 tahun setengah. Saya katakan, ya Allah, berikan aku kekuatan. Aku bongkarlah si dunia dan kami lahir miskin, tapi jangan sampai kami dikubur dalam keadaan miskin, karena itu salah saya. Jadi kalau ada HIPMI di sini dilahirkan menderita, itu luar biasa. Alhamdulillah. Itu ke depan pasti. Tapi harus merenungi, harus kontemplasi. Harus merenung bahwa saya harus keluar dari persoalan ini. Harus tinggalkan ini kemiskinan, harus bunuh ini kemiskinan. Tapi kalau ada HIPMI atau pengusaha, bukan HIPMI ya, paling senang pintar buat proposal itu wassalam. Benar. Kenapa? Karena menjadi habit, menempel di otak. Begitu dia ACC proposalnya, buat acara di ACC, proposal berikutnya dia buat lebih indah daripada itu, dan dia cari kemana lagi proposal ini aku bawa. Sehingga mentalnya adalah mental meminta. Dan itu, maaf, yang non muslim di Islam itu tidak baik. Jauh lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Dan kelihatan mukanya, kalau ada sedikit-sedikit mengeluh, ini nggak bisa menyelesaikan persoalan. Kelihatan dari mukanya. Jalannya aja, dirjen kami, kalau kami uji, aku suruh jalan aja. Jalan, suruh makan. Aku wawancara, aku tahu, ini nggak selesai, nggak capai target ini. Dari jalannya saja, orang yang mau berhasil itu kelihatan. Tapi kalau aku lihat HIPMI jalan tadi, ini orang-orang mau berhasil semua. Kalau ada orang jalan, dia pandang semua sekitarnya sambil melangkah. Itu mau jadi artis. Kelihatan. Cara makannya kelihatan. Sorot matanya kelihatan. Ini bisa berhasil. Dirjen kami, maaf, pernah kami diprotes dulu.
Dirjen itu diberikan kepada asesor nasional, internasional, silakan tes dia. Begitu selesai tes, oke, aku tanda tangan semua. Lulus, aku tidak mau campur, profesional, meritokrasi. Terus satu tahun berikutnya 2 orang masuk BUI. Yang nomor 1 itu hampir OTT. Dan sudah berlangganan di kejaksaan, aku pecat. Tidak bisa diukur dengan hanya datang tiba-tiba ujian, nggak bisa. Kalau HIPMI yang seperti dicerita tadi berproses dari bawah, tangguh, pasti bisa menyelesaikan masalah. Pasti bisa menyelesaikan masalah. Aku dengar tadi malam HIPMI maksimal umur 41 ya. Berarti nggak bisa aku mendaftar lagi. Apa? Mandatory ya? Masukkanlah saya, biar saya awet muda juga. Udah, aku senang ketemu anak muda. Maaf, tidak ada orang tua ya. Yang dikatakan orang tua adalah semangat keinginan untuk berjuang, bukan umur, bukan deretan umur. Ada anak muda tapi lemas, baru diajak bicara lemas. Tapi ada orang tua seperti presiden kita, sampai sekarang berapi-api, ingin menaklukkan dunia, ingin menguasai pangan dunia. Bapak Ibu sekalian, nah berikutnya hilirisasi, ada gambir, ada kelapa, kita lihat CPO, kemudian palah. Sekarang anggaran kami totalnya 60 triliun. Silakan yang mau kerjasama, ada cetak sawah. Silakan, ada kami cetak sawah 8 triliun ini tahun. Tidak ada under table, tidak ada main fee, enggak ada. Kalau aku dengar dari bawah, aku pecat dia. Bukan aku beri peringatan, aku pecat dia. Silakan seluruh teman-teman HIPMI dari Sabang sampai Merauke, silakan mau ada cetak sawah ini tempatnya, silakan. E-katalog nggak usah ikut tender, apa namanya tuh, di tombol apa istilahnya, Pak? E-katalog ya. E-katalog langsung masukkan datanya, bisa tambah sedikit di bawahnya HIPMI. Aku sudah paham apa maksudnya. Sudah ada HIPMI yang ikut, tapi jangan disebut, jangan sampai Anda suruh nanti menyumbang lebih banyak di sini. Itu enggak. Sudah ada yang ikut, ada beberapa HIPMI ikut. Silakan. Ini kemudian tanaman terakhir ya aku tunjukkan, karena kalau aku datang cuma pidato itu enggak asik. Ini tanaman, coba kakao. Silakan foto, boleh di wilayah masing-masing. Next, ini kakao. Hampir 1 juta hektar, anggarannya 10 triliun khusus tanaman ini. Silakan, pembibitan di wilayah masing-masing. Pembibitan di wilayah masing-masing, dan silakan HIPMI, apa bisa UMKM. Anggarannya mungkin di atas 20-50 miliar, bisa 30 miliar. Pak Sekjen bisa ya? Nah, mungkin dibantu Sekjen lah. Itulah Sekjen membagi bola. Tidak ada uangnya di ketum-ketumnya, ini melalui Danantara, minimal telepon kepala cabangnya. Bisa. Ini bisa, ini 38.000 hektar. Mungkin 10-20 miliar, tapi ada yang besar. Yang kelapa, pabrik kelapa, 1,5 triliun. Ini pabriknya. Dipoto aja. Aku buka, selebar-lebarnya aku buka. Ini 1,5 triliun, 1 biji. Dan itu sebenarnya HIPMI muda. Bukan aku ajari, karena Anda sudah pintar. Kalau 1,5 triliun, equity-nya 10%. Atau berapa equity-nya Pak Sekjen sekarang? Aturannya 20, 30. Anggaplah 20. Nanti diatur dengan baik. 20 berarti 300 M. 300 M. HIPMI 30 orang. Berarti 1 orang
10 M kan kecil bagi HIPMI, benar nggak? Kalau tidak mau, naikkan lagi 300 HIPMI. Satu pabrik, dan beri pabrik kelapa HIPMI Indonesia. HIPMI kan ada 30.000 Pak Sekjen ya. Tahu nggak, HIPMI yang bisa menyelesaikan kemiskinan, bisa menyelesaikan pengangguran, bisa menyelesaikan seluruhnya. Kalau 30.000 mempekerjakan, targetnya ada 5 tahun ke depan, 1.001 HIPMI mempekerjakan 1.000 orang. Artinya 30 juta penduduk selesai masalahnya. Bisa? Sudah Pak Sekjen, ampun saya. Bapak Ibu pasti bisa. Kami dulu pekerjakan 1 orang, ini orangnya. Nih, mana tadi yang racun tikus itu? Ini orangnya, pegawaiku hanya 1. Dia yatim piatu, itu pun dia bekerja sama saya terpaksa. Nih, ini orangnya. Ini pegawai saya. Ini 1. Oh bukan, yang 1 tadi, buka. Buka lagi. Ini racun tikus, namanya tiran. Tikus diracun oleh Amran. Jadi itu tikus membawa nikmat. Mana tadi? Coba. Pegawai kami 1 orang. Ini enggak ada, ini saudara saya. Ini saudara saya 12. Kesebelasan 1 wasit. Ini 12, ini yang gubernur tadi. Ini yang Bupati Bone, ini tentara, ini polisi, ini 12. Ini kantor saya. Nih, mana kantor? Nah, ini kantor saya. Ini asli. Ini asli. Mudah. Bapak cerita apapun aku pernah rasakan. Mirip saya Pak Bahlil. Dari minus to hero. Dari minus. Ini orangnya. Ini anak yatim. Ini juga terpaksa juga dia jadi pegawai saya. Sampai sekarang. Ini pegawai saya. Gantian saya jadi direktur. Yang mana bajunya agak bagus. Dia direktur. Ini saya bawa sampai sekarang. Tidak ada yang tidak bisa. Persoalannya kaya, sukses, gagal di sini. Kalau di otak, aku gagal, pasti gagal. Tapi mengatakan aku berhasil, pasti berhasil. Ada tiga tingkatan keyakinan. Hakul yakin, ilmu yakin, ainul yakin. Ilmu yakin, Bapak sudah belajar. Itu ilmu yakin. Kemampuan untuk sukses hanya 15%. Ilmu yakin itu melihat. Kita belajar dan melihat. Contoh, kita tembok Berlin, kita diceritakan, tapi kita ke Jerman, lihat, oh benar adanya. Itu 30%. Tapi yang tertinggi adalah hakul yakin. Aku tidak pernah ketemu Tuhan, tapi aku yakin ada Tuhan dan ada hari pembalasan. Dan itulah dipakai bisnis. Ini yang dipakai bisnis. Yang dipakai bisnis ini. Lihat tingkat dunia. Jack Ma hanya high school. Aku baca sejarahnya. Siapa dia? Tamatan SMA. Mark Zuckerberg drop out. Steve Jobs drop out. Coba deretan ini. Siapa yang sekolah tinggi? Enggak ada. Tapi dia goncang dunia. Di Indonesia ada 9 haji. Ada 9 naga. Jadi yang sementara sekolah S3 kalau bisa ditunda aja dulu. Enggak, lanjut aja. Mengambil waktu itu. Bapak ini sudah hebat, memenuhi syarat. Ini satu, kembali yang satu tadi. Bukan yang tingkat dunia. Aku baca sejarahnya. Ini Richard Branson. Ini SD kelas 4 dia berhenti sekolah. Karena muter, silinder matanya, nggak bisa membaca. Akhirnya dia jual koran. Jual koran, keliling. Sekarang, dia masuk 10 besar terkaya dunia. Jack Ma datang ke Indonesia, aku lihat dari jauh. Pendek dari saya, maaf.
Mungkin saya subjektif, saya lebih ganteng saya daripada dia. Kurang ngajar, dia goncang ini dunia. Dan kita jemput, menteri-menteri jemput. Jujur aku jarak jauh. Dan sentimental saya muncul. Dendam saya muncul. Tapi dendam positif. Enggak, saya harus maju. Saya harus melangkah lebih jauh ke depan. Dia datang ke Indonesia 2 kali. Dan saya di kabinet. Dia bilang, siapa yang datang? Jack Ma. Aku baca. Dia cuma juru bahasa kalau ada turis datang. Tamat SMA, high school. Tapi ada kemauan di sana yang keras. Dan dia jadi. Jadi tidak ada, semua dalam ruangan ini tidak ada alasan tidak bisa menjadi setara dengan 9 naga 9 haji, di atasnya 9 naga 9 haji. Karena Anda sudah melewati seluruh standar itu, apalagi masuk di HIPMI. Yang haji-haji tadi tidak masuk HIPMI, Bapak masuk HIPMI, berarti jauh lebih tinggi kelasnya. Benar? Aku mau masuk HIPMI, tidak ada uang untuk ikut rapat-rapat. Aku tinggal di desa, nggak ada uang untuk rapat. Tidak masuk, bukan karena saya tidak cinta HIPMI, karena saya cintanya dengan HIPMI. Saya bapaknya HIPMI, anak saya masukkan HIPMI. Itu cinta nyata. Sekali lagi, saudaraku, anak-anakku sekalian, kalau nanti saya tidak menteri, aku ingin keliling, aku ingin diskusi kalian. Hidup ini sementara, umurku sudah 56. Aku merasa tua tapi masih muda. Aku mau keliling, aku mau bantu, aku cemburu pada negara lain. Aku iri pada negara lain. Doakan, kami ditugas, Bapak Presiden kemarin dipanggil sebelum berangkat ke Amerika, sebelum saya ke sini. Pak Mentan, sudah sehat, siap Bapak Presiden. Swasembada aman Pak, jagung aman Pak, ini aman Pak. Tapi masih ada 2. Apa Pak? Bawang putih dengan kedelai, bisa nggak lanjutkan itu? Oh siap Pak. Ada wartawan, jangan ditulis ya. Ini baru rencana. Ini ada rekaman dari belakang nih. Jangan ditulislah, biar kita bersahabat. Kita diskusi hari ini untuk Merah Putih, bukan diskusi untuk pribadi saya. Tanya, Pak Mentan bisa nggak 5 tahun swasembada? Aku yang ditanya. Pak Mentan, berapa lama? Ada 2-3 menteri. Siap Pak Bapak Presiden, 5 tahun. Oh ya, aku sudah tahu Mentan. Kalau 5 tahun biasanya 1,5 tahun, karena 4 tahun jadi 1. Siap, salah Bapak Presiden. Bawang itu dorman 8 bulan tidur, baru bisa dibangunkan, bawang putih. Enggak sama padi. Oh gitu, 8 bulan, kali 2, berarti 2 tahun. Itu presiden kita tekanannya luar biasa. Bapak HIPMI, boleh aku beritahu enggak? Saran. Jangan jadi pejabat kalau tidak siap lahir batin. Termasuk tidak siap. Jangan kamu cetak dosa di dalam. Tahu gajinya berapa? 19 juta. Kalau sudah jadi menteri, sahabat bertambah, guru bertambah, sepupu bertambah, anggota HIPMI seluruh Indonesia bertambah. Dan bawa aku HIPMI tahun sekian. Saya kunjungan ke Kalimantan, perbatasan, ketemu, ini letting saya. Saya nganggu, jangan permalukan orang. Begitu mundur makan, Pak Gubernur tanya, itu lettingnya Pak Amran? Enggak kenal. Terus, kenapa dia bilang letting? Pak Gubernur, maksudnya Bapak angkat kepala dinas. Itu maksudnya, kasihan itu orang, sudah lama tertekan. Dia sembarang mengaku sembarang. Kenapa? Dia mengakui karena saya lagi jadi menteri. Padahal dia 84, sudah tua. Saya 88, dia jauh di atas. Tapi dia bilang angkatan saya. Itulah konsekuensi kalau sudah berhasil. Sepupu kita banyak, keluarga kita banyak. Jadi HIPMI, siap-siap HIPMI ini banyak sepupunya. Tapi kalau gagal, sepupu saudara pun mungkin ditanya, sepupumu? Mungkin. Itu sudahlah pragmatis, realism. Bukan kalian saja. Negara Amerika adidaya juga pragmatis. Kami ketemu Menteri Pertanian Kanada. Pasang tarif. Meksiko pasang tarif. Ini Menteri Kanada saya ketemu.
Padahal dia saudaranya, sahabatnya. Nah sekarang kita masuk di aliran-aliran bernegara ada 3, ideologi sudah selesai. Apakah negara Pancasila atau negara komunis, negara apa? Masuk Pancasila, sepakat 70 tahun. Sekarang kemudian ekonomi. Maaf, jangan tersinggung, Bu Ketua. Yang kalau ada di sini bupati atau apa jangan tersinggung ya. Sekarang ekonomi, mulai kepala desa, bupati, gubernur, apalagi ya, ke atas, kalau tidak ada uang, wassalam, susah jadi gubernur, bupati. Benar? Realisme. Jadi Anda persiapkan diri karena Anda sudah berada di jalan yang benar menjadi pengusaha. Tapi jangan gini, lagunya aku masih seperti yang dulu. Tahun depan kita ketemu lagi masih seperti yang dulu, itu wassalam. Jalan di tempat namanya. Realisme. Realistis. Ada anggota DPR. Oh, ada dari Kalimantan Selatan. Gimana rasanya? Terasa kan jadi anggota DPR? Setelah kampanye menang, itu belum selesai persoalan. Menambah persoalan. Karena seluruh yang kita janji, itu menagih setiap pertemuan. Pesta, ini sahabatku yang dari Kalimantan Selatan. Pesta, pasti, Pak, aku dulu tim sukses. Padahal tidak pilih kita. Karena yang tahu dipilih kita atau tidak adalah Tuhan saja dengan dia. Nah itulah realisme. Jadi, anak-anakku, sahabatku, ayo kita gandengan tangan. Negara ini harus bangkit dan kita menuju superpower. Tapi tergantung HIPMI seluruh Indonesia. Dan itu yang bisa merubah ekonomi Indonesia adalah HIPMI yang ada sekarang. Bisa ya? Sekali lagi, penutup. Teman-teman HIPMI, ayo kita berubah secara eksponensial. Jangan naik. Kalau naik, terlalu lama. Kita melompat secara eksponensial. Kita negara besar, sumber daya alam melimpah. Ada 2 kita hilirisasi. Seluruh perkebunan kita hilirisasi. Naikkan 2 kali lipat atau 3 kali lipat. Itu bisa berputar uang 200.000 triliun. Dan ini sesuai BPS. Ini kita lihat datanya. Sekarang ini 1.900. Kalau ini kita naikkan, kan tadi 100 kali lipat atau 20. Ini kali 4 saja. Uang ini yang berputar sampai di hilir 57.000 triliun. APBD kita hanya berapa? APBN kita 3.000. Ini ada HIPMI di sini. Yang menggerakkan ini HIPMI dan Kadin. Yang menggerakkan ini 57.000 triliun. Kalau kita naikkan di hulu 2 kali atau 3 kali lipat, ini bisa 200.000 triliun ke depan. Tergantung kalian yang ada di ruangan ini. Yang menentukan Bapak, Ibu yang ada di ruangan ini. Kemudian yang kedua, yang diterangkan tadi, nikel. Nikel, kebetulan saya sarjana pertanian ahli nikel. Jadi sudah 19 tahun saya belajar nikel. Indah itu nikel. Nikel kita memegang di dunia, market share-nya itu 52%. Dan kalau kita hilirisasi, itu menjadi baterai. Ada contoh baterai kemarin. Kalau baterai kita pegang, otomotif dunia kita kendalikan. Ini ada yang menarik kemarin di Kalimantan. Baterai diproduksi, Amerika, Eropa sudah mesan dari Kalimantan. Bayangkan kalau 52% nikel kita olah bauksit, belum bauksit. Ini kita olah. Kita pengendali otomotif atau mobil, motor listrik, komputer, HP dunia nantinya ke depan. Tergantung HIPMI yang ada hari ini. Ini kemarin bisa tunjukkan perubahan terakhir ini. Bisa tunjukkan perubahannya. Nih. Ini baterai di ujung. Langsung jadi baterai dipakai. Artinya apa? Mobil bisa kita buat di Indonesia. Motor kita buat. Kenapa? Hanya rangkanya kita siapkan. Tapi baterainya, bahan bakunya sudah ada di Indonesia. Ini. Bauksit kita olah. Ada 2 kita olah. Nikel CS, bauksit. Kemudian ada mineral jarang.
ada di Indonesia. Di dunia itu langka. Yang ada Venezuela. Venezuela yang baru-baru diganti presidennya. Diambil presidennya. Nah, dengan ini kita hilirisasi perkebunan, karena kita negara agraris, kita ditakdirkan menjadi khatulistiwa lewat di Indonesia, kita ditakdirkan menjadi negara agraris, kemudian sumber daya alam, yaitu nikel. Dua kita kendalikan, kita genggam dunia, Indonesia menjadi Indonesia emas, insya Allah 2045, kalau bisa sebelum 2045. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.